malam ini saya mendatangkan tamu yang selama ini beliau cukup eksis di dunia pembelaan tentang buruh, ya. Saudara Jaka Zakaria, beliau saat ini berprofesi sebagai lawyer. Ya. Kami mendapatkan banyak broadcast lah zaman kini, kenapa broadcast sudah? Ya. Ada yang bilang ini hoax, ini bicara ini loh sementara yang dipikirkan oleh pemerintah. Aku pengen dengan melihat dengan cara pandang Jaka seorang lawyer yang selama ini benar-benar getol membela kepentingan buruh. Bener nggak sih yang dibilang oleh yang orang bilang bahwa pesangon itu benar-benar dihapuskan? Oke. Langsung. Oh, langsung Ya. langsung. Kita langsung tutup poin. Mungkin saya prolog lah di awal. Oh, siap. Wacana Omnibus Law ini kan memang di 2019 akhir lah, ya, kurang lebih. Di bulan Desember, Januari itu sudah mulai membuat perencanaan, dan akhirnya di 7 Februari Presiden menyurati DPR memberi rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut masalah Omnibus Law, untuk dibahas menjadi undang-undang di DPR. Itu di awal tahun 2020. 2020, Februari kurang lebih. Oke. Nah, narasi yang dibangun oleh pemerintah dan awalnya sangat baik, artinya bagaimana sebuah kemudahan berinvestasi dalam rangka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Benar. Dalam hal distribusi pekerja dan buruh, dalam hal kemudahan Pemulihan ekonomi, perizinan, bahkan yang salah satu juga ada sebuah nilai positifnya. Selama ini kan sering berbenturan antar undang-undang. ya, yang kami tahu, yang aku tahu sendiri pribadi, undang-undang ini kadang-kadang terlalu banyak. Ya. Jadi itu kesana tumpang tindih. Ya. Nanti undang-undang yang tahun A, ini tahun B, ya nantinya masing-masing menjadi kuat. Tujuannya sebenarnya undang-undang Cipta Karya ini untuk menjadikan Merapi kan benar nggak? Niatnya. Oh, niatnya Merapi. Iya. Rupanya? Kayak ini. Niatnya kan untuk menyatukan seperti kompilasi undang-undang. Oke. Beberapa undang-undang dinyatukan di sana. Jadi satu, oh? Seperti KUHP kan. Betul. Seluruh pidana di KUHP semua kan. kan. Oh, iya. Nah, di sini Cipta Kerja pun banyak beberapa undang-undang yang masuk dalam situ kan. Awalnya pikir kita ini akan menjadi efektif dan efisien karena kita lebih mudah kan? Baca satu buku saja. Benar. Ini semuanya. Buku, benar. Ternyata isinya di dalam draft pengajuan. Iya, rancangan undang-undang yang diajukan tuh tidak membuat secara seluruh, hanya membuat pasal-pasal yang dirubah dari beberapa undang-undang yang dianggap pemerintah tidak begitu baik dalam hal penciptaan investasi dan lapangan kerja ini. Oh, artinya nanti secara teknis, selain kita buka nih Undang-Undang Cipta Kerja, kita harus juga buka undang-undang yang direvisi, sama aja jadi lebih ribet lagi. Oh, ini pasal A, pasal 1 udah dihapus. Apa yang dihapus? Pasal 10 buka lagi yang sebelumnya. Ya, artinya secara efisien, secara teknis sama baik. Jauh tambah ribet. Ya. Okay. Nah, jadi langsung ke banyak informasi yang beredar. Pesangon itu tidak hilang loh, kata mereka. Tidak benar, tidak jelas nih apa yang dituntutkan kawan buruh dan mahasiswa dan elemen lainnya. Betul. Nah, ini saya luruskan. Pesangon tidak hilang di Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak hilang. Di RUU Cipta Kerja yang diajukan oleh pemerintah ke DPR itu tidak hilang sama sekali. Tetapi ada pola hubungan kerja yang membuat pesangon itu hilang. Adalah masalah kontrak PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau bahasa kita kontrak. Dulu Undang-Undang 13 tahun 2003 yang direvisi di Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah maksimal kontrak itu 2 tahun, bisa diperpanjang 1 tahun. Jadi pekerja kontrak mereka bisa dilanjutkan selama bisa dikontrak 2 tahun. Oh, sampai dikontrak cuma 2 tahun. Bisa diperpanjang 1 kali, maksimal 1 tahun. Oke. Artinya totalnya 3 tahun. 3 tahun. Bisa juga polanya bisa 3 bulan di awal,
3 bulan kontrak? Itu 3 bulan lagi. Oh, oke. Oh, jadi kontrak 3 bulan, 3 bulan. Yang jelas perpanjangannya 1 kali. Oh, perpanjangan 1 kali. Itu. Oh, itu dalam undang-undang di 2003. Iya. Oke. 2003. Pasal 59 itu. Pasal 59. Ayat 4 ya. Apa? Enak seharian persidangan. Oh, ya benar. Iya, makanya dulu persidangan. Nah, dengan pola hubungan kerja kayak gitu, saat pekerja atau buruh bekerja, dia akan kontrakkan terus menerus sampai usia pensiun 56 atau sampai usia PHK. Sehingga resikonya apa? Saat kontrak habis, ya tidak ada pesangon. Oh, beda dengan karyawan tetap. Jadi artinya sebetulnya permasalahan awal pesangon bukan dihapus, cuma hanya sistem. Iya. Jadi yang tadinya karyawan dijadikan kontrak itu maksimal 1 kali di penambahan waktu dan itu maksimal 3 tahun. Setelah itu harus jadi karyawan tetap. Harusnya kerja tetap kalau masih diperlukan. Oh gitu. Nah itu yang sekarang yang ada di rancangan undang-undang Cipta Kerja tadi. Itu kan yang diplesetkan. Pesangon tidak hilang, ya memang tidak Iya hilang. benar, hilang. Kalau hubungan kerja yang pesangon akan hilang. Artinya nanti kalau memang benar-benar isi dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja tadi bahwa kesempatan untuk karyawan untuk menjadi karyawan tetap kecil kemungkinan. Iya. Kecil kemungkinan. Iya kalau mungkin ya pastilah. Iya. Karena memang tidak ada batasan waktu. Oke, berarti dengan itu caranya kalau seumur hidup tidak kontrak ya dapat pesangon deh. Iya. Namanya karyawan kontrak. Bayangkan saat usia pensiun mereka 56. Di saat itu tenaga tidak ada ya. Kemampuan berpikir sudah mulai lelah. Mereka tidak ada penghasilan. Iya. Bayangkan kehidupan mereka bagaimana nanti? Masa produksi ya, produktif ya. Masa produksi. Bayangkan bagaimana kehidupan mereka kelanjutan sampai usia meninggal mereka nanti. Oke. Nah, itu nah, cuman hanya masalah pesangon atau mungkin ada lagi yang dikomplain oleh buruh-buruh? Ada juga narasi soal upah minimum. Upah minimum. Ada narasi bahwa upah minimum itu tidak hilang loh. Ya saya klarifikasi lagi, memang tidak hilang. Masih di undang-undang RUU Cipta Kerja masih ada upah. Masih ada. Upah minimum provinsi masih ditetapkan oleh gubernur. Seperti ada 2 provinsi kan yang menetapkan hanya upah minimum provinsi Jakarta dan Belitung. UMP ini kan standarisasi kalau di menurut salah di Undang-Undang 2003 itu ditetapkan oleh di level nasional, di level kabupaten, provinsi dan kabupaten kota. Nasional nggak ada. Nasional ya. Jadi UMP itu di tingkatnya provinsi masing-masing dan kabupaten kota. Nah kalau di omnibus law. Nah gini, yang kami permasalahkan bukan ada tidaknya upah minimum. Yang kami permasalahkan adalah proses penetapan upah minimum. Nah, kalau masih Undang-Undang 13/2003 itu penetapan upah minimum itu diatur oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 78 dan 2015. Itu menghitungnya kenaikan upah minimum setiap tahun, upah minimum sebelumnya dikali inflasi dan dikali pertumbuhan ekonomi. Nah itu, kalian itu untuk menetapkan upah minimum selanjutnya. Nah hari ini di rancangan Cipta Kerja upah minimum, kenaikan upah minimum, inflasi atau pertumbuhan ekonomi artinya salah satu. Oh itu hanya salah satu. Teknisnya diatur oleh PP, kita tahu isinya apa. Yang membedakan, Artinya risikonya kecil. Biasanya saja ya, inflasi 5%, pertumbuhan ekonomi 5%, artinya 10%. Kenaikan tiap tahun kira-kira 10%, kalau kan. Tapi kalau salah satu artinya lebih kecil. Ada juga kalau ternyata ada inflasi, kalau berdasarkan inflasi, atau kalau inflasi hanya pertumbuhan ekonomi saja, dan pertumbuhan ekonomi atau inflasi itu minus, upah minimum bukan naik, turun brother. Oh gitu. Contoh mungkin pertumbuhan inflasi di Bangka Belitung tinggi, pertumbuhan ekonominya malah turun. Ini semua tiba-tiba itu yang milih rumus itu yang menggunakan siapa? Formula itu nanti diatur oleh PP. Dari PP ya. Peraturan pemerintah. Pemerintah itu arti PP berarti juga bisa berpedoman dengan perda.
Kalau memang ini mengacu, tidak. Oh tidak, oke. Nah, karena lebih tinggi. Pak, masukku gini, itu kan di Omnibus Law dipilih salah satu. Ya. Bisa jadi bicara kenaikan inflasi atau kenaikan ekonomi. Ekonomi, ya. Oke. PDB. Tiba-tiba dengan kondisi perekonomian kita misal di Bangka Belitung, kita sudah jauh-jauh Bangka Belitung, kondisi kan naik terus, apalagi pada pandemi. Tiba-tiba diambil lah based on itu apa namanya di pertumbuhan ekonomi, bukan inflasi. Karena setahuku inflasi di Bangka Belitung tinggi, belum pernah turun, benar kan? Jadi tadi bagiku kalau memang pemilihan antara rumusan itu ngambilnya di apa namanya di apa tadi di inflasi atau di pertumbuhan ekonomi itu siapa yang oleh PP dia dijelaskan di RUU Cipta Kerja. Oh, jadi masih abu-abu juga. Tapi yang jelas sudah pasti turun karena kan selama ini dua-duanya. Siap. Oh, itu bicara masalah UMP. Nah, upah buruh itu dihitung per jam. Jadi ya itu di RUU Cipta Kerja itu memang terang-benderang. Upah dihitung ada satuan hasil dan satuan waktu di RUU Cipta Kerja. Oh, jadi oke. Undang-Undang 13 tidak mengenal istilah satuan waktu. Undang-Undang 2003 tidak. Oke. Satuan hasil ya. Oke. Satuan hasil itu misalnya dia kerjanya harian. Oke. Tapi di Undang-Undang 2003 prinsipnya walaupun dihitung satuan hasil, kalau satuan hasil itu ternyata upahnya dalam satu bulan di bawah upah minimum, harus dibayar minimal upah minimum. Oh. Nah, oke, itu satuan hasil. Nah, satuan waktu ini yang bagi kami nggak berat. Yang tidak sesuai, tidak berpihak dengan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Kenapa? Dengan hitungan per jam, bisa saja dalam satu hari itu hanya dikerjakan 4 jam. Satu hari bisa dikerjakan 4 jam, oke. Ya, bisa saja hanya 2 jam. Oke. Sehingga beresiko secara total bulanannya berkurang di bawah upah minimum, kecuali di Undang-Undang RUU Cipta Kerja itu redaksinya ditambah, walaupun dihitung 1 per jam, tetapi kalau totalnya di bawah upah minimum harus bayar upah minimum. Nah, itu masih mending. Oh ya, ini tidak. Oh, tidak disampaikan. Oh, jadi permasalahannya sekarang bukan bicara masalah dihilangkannya upah, dibayar upahnya per jam. Itu bukan masalah di situ. Tapi kawan-kawan di dalam narasinya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya dulu, misal kita cuma hanya dipekerjakan cuma hanya 4 jam atau 5 jam, itu kan dihitungnya 1 hari. Ya. Benar kan? Ya. Terus kalau sekarang tidak ada lagi yang penting kerja jam berapa gitu. Ya, berarti kasihan juga kalau kawan-kawan yang level-levelnya di security misalnya. Benar mereka kan dibagi shift kerja. Benar sekali. Oh. Artinya kan jaring pengaman itu tidak ada. Dan pengaman minimal. Jadi itu terlalu terkecuali kalau di rancangan undang-undang Omnibus Law dikatakan bahwa apabila pada saat buruh bekerja di bawah upah minimum wajib dibayarkan untuk minimum sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, terjawab nih. Ya. Jadi ada lagi nih, ada bicara masalah cuti. Jadi gini. Jadi katanya cuti haid, cuti melahirkan itu tidak dihilangkan loh. Cuti baptis, terus itu cuti apa lagi? Cuti kawin, cuti sunat, meninggal keluarga dan sebagainya. Nah gini, di Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak dihilangkan. Ada cuti tahunan, redaksi batas cuti tahunan ada di pasal 79. Pasal 79 tahun 2000. Yang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Oh, yang Cipta Kerja. Ya, kemudian itu dibahas. Ada cuti tahunan. Cuti tahunan. Nah, cuti tahunan istirahat panjang. Kalau nggak salah, cuti tahunan itu kalau nggak salah itu sekitar 14 hari ya? 12 hari, 1 tahun. Oh, 12 hari. Ya. Oh, jadi artinya 1 bulan tuh 1 bulan dapat jatah 1 hari cuti. Iya, tapi harus itu cuti. Tapi harus bekerja selama 12 bulan. Setelah bekerja 12 bulan baru dapat cuti 12 hari dalam setahun ke depan. Itu karyawan berstatus apapun. Oh,
pegawai kontrak atau kerja tetap. Dalam jangka waktu tidak ada jangka waktu. Setelah setahun masa kerja. Oh, setelah setahun masa kerja. Oke. Nah, tapi redaksinya hanya mau, nah dia tidak menghapus tidak berubah cuti haid, cuti melahirkan, ya, cuti karena meninggal dan beberapa macam cuti itu tidak dihapus di Undang 13/2003. Benar. Tetapi masalahnya tidak dihapus di Omnibus Law. Tidak dihapus. Tapi ini masalah itu adalah redaksi tambahan hanya wajib, ya. Jadi pemberi kerja hanya wajib memberikan cuti tahunan. Yang lainnya, nah, sehingga dengan redaksi hanya wajib untuk cuti tahunan, artinya cuti-cuti yang lain ada beresiko hilang. Oh. Ada beresiko. Walaupun memang jujur, setiap item-item dari bab 4 tenaga kerjaan ini selalu ada redaksi bawahnya diatur oleh PP, diatur oleh Perpres, diatur oleh Permen. Ini dari. Tapi kami itu tidak menjamin. Karena undang-undang kurasa itu undang-undang yang tertinggi ya Pak? Iya, hierarki konstitusi artinya undang-undang lebih tinggi daripada PP. Iya benar. Artinya perlindungan lebih ideal memang di level undang-undang. Tidak bisa sebuah penguasa arogansi sendiri merubahnya. Iya betul. Karena kalau PP kan juga dari kementerian. Iya, yang presiden lah itu kan. Artinya ya bisa saja subjeknya presiden. Betul. Oh jadi artinya kalau memang ini disahkan, Omnibus Law ini cuma hanya mengatur masalah cuti tahunan saja. Ya. Tidak mengatur cuti hamil tadi, cuti sunat, terus cuti haid dalam satu keluarga, dalam satu rumah, kan itu dulu diatur di Undang-Undang 13/2003. Di Undang-Undang Omnibus Law dijelasin lagi tidak? Oh, sama sekali tidak? Ya, tapi dia tidak menghapus pasal-pasal cuti-cuti itu, tidak. Memang tidak dihapusnya. Oh. Tetapi kan redaksi yang wajib diberikan pemberi kerja hanya cuti tahunan, yang wajib. Yang wajib. Yang lain tidak wajib tidak? Tidak ada redaksi itu. Artinya nego-nego dengan perusahaan berarti ya? Nah, artinya ada resiko cuti. Iya. Padahal kewajiban pengusaha ya semua kalau diatur undang-undang udah wajib Pak. Ya, kalau lahir nggak mungkin juga itu suruh pegawai. Kalau misalnya keluarga kita meninggal, ya itu kan dikasih kompensasi. Ya. Selama ini sih dikasih oleh pemerintah karena sudah diatur undang-undang di 2003. Ya. Tapi dengan tidak adanya diatur di Omnibus Law itu rentan untuk disalahgunakan. Sedang yang diatur 2003 pun masih ada yang cuti melahirkan tidak dibayar. Benar. Masih ada. Padahal, oke. Ini kan berarti cuti ini berkaitan dengan bayar. Ya. Artinya kan haknya karyawan atau buruh untuk meminta cuti, kewajibannya pengusaha harus membayar walaupun dalam kondisi cuti. Oke, siap. Ini cukup menarik. Nah, terus bicara masalah kayak gini, outsourcing. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Ya, jadi perlu diperbaiki redaksinya ya. Banyak salah paham masyarakat outsourcing kontrak. Outsourcing itu beda dengan kontrak. Outsourcing itu bahasa kita hari ini ya yang dikenal masyarakat. Kalau bahasa undang-undang tenaga kerja itu perusahaan penyedia jasa. Betul. Atau perusahaan pemborongan. Kayak usaha kayak penyedia masalah security. Nah, cleaning service, driver kan. Nah, beda dengan kontrak. Kontrak itu bahasa lain dari PKWT tadi, perjanjian kerjasama itu. Artinya kan gini, artinya kan sebenarnya mereka itu juga bekerjanya pada perusahaan yang mendapatkan ini ya seharusnya. Ya. Bukan misalnya security bekerja di bank A misalnya. Nah. Tapi kan dia yang bertanggung jawab adalah perusahaan dia kan. Ya. Bukan perusahaan si bank tadi. Nah. Benar kan? Nah. Oke. Nah, tadi kan benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Nah, dari redaksi pertanyaan itu pun memang sudah ada nyambung. Tapi saya jelaskan. Oh, benar. Ngopi. Serius ya. Kawan nih. Saya jelaskan outsourcing diatur di pasal 66 Undang-Undang 13 itu ya. Hanya bisa digunakan untuk jabatan tertentu. Tadi security, cleaning service, driver, pengantar makanan, catering ya, catering.
serta pekerjaan di sektor pertambangan atau perminyakan. Pekerjaan tertentu di sektor perminyakan, misalnya kayak di wilayah kita ini adalah misalnya pengepul itu kan outsourcing. Bisa di-outsourcingkan. Bisa di-outsourcingkan. Nah, itu dihapus sehingga ada risiko seluruh jabatan apa itu bisa outsourcing. Mau lu teller, customer service, lu marketing, atau lu apa lagi? Itu tuh yang bahkan yang dihapus itu bahasa outsourcing. Pasal 66-nya. Sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur perihal perusahaan apa, bidang usaha apa saja yang jabatan apa saja yang bisa di-outsourcingkan. Nah, artinya kayak gini, beresiko terhadap kita hari ini ya, selama kami memberi bantuan kebutuhan penyelesaian industrial, sulit bagi kami untuk memperjuangkan dalam hal gugatan untuk kawan-kawan yang di PHK pihak tanpa persamaan oleh pusat penyedia jasa atau outsourcing ini. Kenapa? Terkadang pusat penyedia jasanya ada di ibu kota, Jakarta. Benar. Jadi Babel. Bagaimana proses tripartit mediasi itu kita lakukan? Sedangkan pekerjaan dulu tidak cukup untuk dia untuk bermediasi ke sana. Nah, risiko-risiko itu yang bagi kami ya kalau dibebas luaskan. Ya, artinya begini. Artinya kita contoh bank ya. Bank yang tadinya cuma hanya sekedar security yang mereka outsourcing atau premium service, teller. Ya. Teller itu harusnya tidak bisa outsourcing. Tapi kontrak. Nah, saya jawaban kontrak tadi kan. Seharusnya tidak bisa juga. Jadi gini. Tadi outsourcing kita bahas. Ini kontrak. Kontrak itu pasal 59 diatur. Kontrak atau PKW itu hanya untuk 4 tipe pekerjaan. Satu yang sekali selesai. Yang PKWT tadi. Yang kontrak. Oke. Kita balik ke depan tadi. Iya. Tadi kan hanya menjelaskan masa kontrakan. Nah, ini yang bisa dikontrakkan hanya 4 tipe tadi. Satu yang sekali selesai. Sekali selesai ini artinya misalnya pekerja yang membangun rumah atau yang membangun jembatan. Selesai itu selesai. Ya. Itu kontrak. Kedua tipe yang sifatnya musiman, biasanya di sektor perkebunan pertanian. Yang suka musim buah. Musim panen saja. Ketiga karena produk baru, misalnya SPG adanya. Rokok. Bisa. Rokok. SPG. Atau alat elektronik yang baru. Elektronik. Oke. Keempat, dalam dalam satu bulan tidak lebih dari 21 hari kerja. Itu biasanya ada beberapa perusahaan yang digunakan karena ramainya di hari itu. Biasanya sektor makan dan wisata. Misalnya cuma 1 minggu aja dikerjakan karena kan ada ramainya dari itu. Nah, itu bisa. Itu yang kontrak. Nah, di luar itu tidak bisa. Artinya teller kan tidak masuk kategori 4 itu. Benar. Artinya tidak bisa dikontrakkan. Harusnya dia kerja tetap. Tapi banyak kontrak. Faktanya mana itu? Dan rata-rata perselisihan kami di mediasi di snaker atau di pengadilan industrial kami dimenangkan oleh majelis hakim, oleh mediator di snaker. Rata-rata menang. Nah, kontrak yang tidak sesuai ketentuan itu dianggap akan lebih hukum. Dianggap tidak ada dan otomatis dia menjadi pekerja tetap. Nah, ini untuk para pengusaha mesti tahu nih. Jadi jangan sampai karyawan dulu dibuat kontrak, ya, dengan tanpa alasan yang jelas. Karena sudah diatur undang-undang. Speknya seperti apa, aturannya seperti apa yang bisa dikontrakkan. Oke. Kita kembali lagi tadi ke masalah outsourcing. Jadi outsourcing ini tadi terbagi dengan beberapa kategori. Jabatan tentu saja. Dan bagiku memang outsourcing itu tidak dihilangkan. Memang tidak dihilangkan, Pak. Redaksinya yang di dalam undang-undang Omnibus Law ini tidak mengatur siapa saja atau usaha seperti apa yang bisa dibuat di outsourcingkan. Ini kayak gitu kan? Nah, di undang-undang sebelumnya diatur. Berarti kalau masuk di Omnibus Law ini tidak diatur. Jadi semua dipukul jadi bisa jadi outsourcing semua ya? Iya, benar sekali. Bahaya. Bahaya. Artinya kan bahayanya dalam keberlangsungan bekerja. Karena tidak ada kepastian tadi. Karena kontrak suatu waktu bisa selesai, Pak. Kontrak setahun tiba-tiba 6 bulan bisa berhenti. Betul. Karena mungkin dianggap indisipliner. Mungkin. Terus
telat terus sudah kan? Ya bisa. Bisa jadi kan kayak gitu kan? Oh jadi ini yang jadi kerisauan kawan-kawan. Ya. Artinya ya tadi jangan sampai kawan-kawan nanti berbicara teman-teman di buruh ini bukan bicara masalah substansial masalah outsourcingnya, tapi prosesnya yang diatur di dalam undang-undang omnibus law tadi. Oke, siap. Jadi di wacana berikutnya broadcast saya terima itu ada kalimat yang mengatakan bahwa apakah benar ada status tidak akan dihapus statusnya karena tetap. Ini menuntut ke PKWT itu lagi ya. Yang jelas status pekerja tetap masih ada. Ya, oh masih ada. Masih tetap. Tetapi kan dengan dihapusnya pasal 56 tadi ya tentang batasan waktu soal. Oh iya benar. Batasan waktu yang kapan mereka mau diangkat di bekerja. Secara otomatis membuka peluang untuk tidak usah perusahaan untuk tidak mengangkat, ya tetap kontrak saja. Aman aja dia. Resiko sama tidak ada. Benar boleh. Jalannya sedikit, udah stop kontraknya. Jadi kalau seumpamanya karyawan yang sekarang, kalau yang tetap aman berarti Pak? Ya aman. Bagi teman-teman yang sudah bekerja tetap tidak ada resiko. Tapi yang resikonya masih karyawan newcomer, bekerja baru, fresh grade, ya yang baru tamat sekolah, tamat kuliah, ada resiko itu. Artinya wajar hari ini gerakan mahasiswa yang cukup dominan ya. Oh iya benar. Karena mereka sasaran kelas. Ini kan ada resikonya di mereka. Benar. Bagi kawan pekerja buruh yang sudah eksis hari ini, ya tidak soal status ya. Iya. Makanya tadi menarik. Gua ada baca status bahwa mahasiswa bergerak itu karena latah itu. Tapi terjawab, terbantahkan. Hari ini malam ini kita bercerita kenapa perannya mahasiswa tetap diminta karena ini merunut untuk kelangsungan hidup mereka pada saat mereka selesai kuliah. Oke, siap. Oke. Ini jelas. Jadi terus jaminan sosial. Ini memang masih ada atau nanti akan dihapus? Jadi memang di Cipta Kerja ini memang di RUU-nya itu ya membahas merevisi beberapa pasal di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Tetapi memang tidak, malahan jujur ya, untuk poin satu ini saya terima kasih pada pemerintah. Ada program tambahan yang baik. Selama ini kan di dalam Omnibus Law. Oke. Selama ini kan programnya ada program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Tambahan. Dan sebelumnya. Oh sebelum. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Ada penambahan satu lagi JBK, JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Oh. Nah, teknisnya memang belum diatur detail ya. Tapi yang jelas wacana yang disampaikan ini untuk mereka yang di PHK atau yang putus hubungan kerja atau yang secara sepihak misalnya atau bahkan untuk yang mengundurkan diri sekalipun. Oh. Itu wacananya, karena kita belum teknis PP-nya kan nanti diatur oleh perintah undang-undang. Artinya yang untuk kasus yang satu ini saya mendukung untuk Omnibus Law. Artinya bahwa wacana yang diusung di dalam undang-undang 2003 tidak diatur untuk mengenai masalah jaminan kehilangan pekerjaan JKP JKP namanya. Dan itu sekarang ditambah. Iya, ditambah program itu yang diakomodir oleh BPJS Ketenagakerjaan nantinya. Yang lain tetap proses itu tetap jalan. Artinya tidak ada permasalahan untuk. Tidak ada masalah. Oke. Kalau itu berarti kita clear. Nah, benarkah semua karyawan berstatus kerja harian? Kita ada pertanyaan seperti itu dan terus dibantah. Status karyawan tetap masih ada. Iya. Itu yang kita bahas masalah yang tadi ya, yang awal. Artinya adakah selama ini memang ada? Memang ada yang harian. Pekerja harian ada. Betul. Tapi kan tadi yang saya sampaikan ada batas minimal upah. Dan benar. Ada juga batas upah dan batas waktu. Iya. Batas waktu kan? Ketentuan. Satuan waktu tadi. Satuan waktu tadi kan. Artinya kalau yang dulu bicara harian tidak dihitung per jam.
udah selesai bekerja, tapi dihitung 1 hari. Ya, nah itu kan. Yang di Omnibus Law itu diatur apa namanya per hari, tidak dihitung per jam, tidak dihitung per hari. Itu yang membuat berat ini sekarang. Oke, siap. Tapi tadi lagi ya, selama ada redaksi tambahan serendah-rendahnya dibayar upah minimum, aman tuh barang. Mau per jam pun sah saja. Kalau ada redaksi serendah-rendahnya dibayar. Di Undang-Undang 2003 dibahas itu apabila upah harian di bawah UMP harus dibayarkan sebesar UMP. Nah, kalau yang sekarang tidak diatur. Oh, ini yang buat risau guru. Putra mantu yang benar. Oke. Nah, terus tentang benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Nah, itu ada wacana seperti itu ya. Dan fakta tenaga kerja asing itu tidak bebas masuk. Ya, apa yang menjadi konsen buruh? Bahwa memang sampai detik ini persyaratan untuk tenaga buruh asing memang tidak semena-mena mereka. Nah, sampai detik ini saya biar lebih jelas ya. Memang tidak semua bisa warga negara asing untuk bekerja di Indonesia sebagai tenaga kerja asing. Dari dulu sampai sekarang. Undang-Undang Cipta Kerja ini pun tidak semena-mena memang, saya akui. Jabatan yang bisa itu hanya untuk level direksi. Saya baca ini undang-undang yang undang-undang lama yang baru tetap sama ya? Sama. Untuk direksi, untuk komisaris, untuk diplomatik, konsuler ini konsultan untuk pemeliharaan mesin, lokasi. Artinya jabatan-jabatan yang signifikan. Ada jabatan-jabatan khusus yang mungkin di Indonesia ada atau mungkin karena memang dia lebih expert lah. Kayak diplomatik karena mewakili negara. Benar. Direksi atau komisaris karena mereka yang berinvestasi. Wajar kalau di sini. Nah, memang yang dilirik kawan-kawan ini ada keharusan keinginan kawan itu tenaga kerja harus dia kan ada kewajiban memberi transfer knowledge, transfer pengetahuan. Misalnya ada mesin baru nih yang diproduk dari luar negeri. Ini secara teknisi. Nah, itu kan boleh tenaga kerja asing karena mesin itu hanya dilakukan dikuasai oleh mereka gitu. Nah, ada harus kalau transfer ilmu pengetahuan soal itu di dalam pada saat orang itu bekerja di Indonesia, ada warga negara Indonesia yang mendampingi dia untuk diedukasi. Di 2003 dibahas itu. Di Permenaker. Di Permenaker. Di PP berarti. Di PP berarti. Bahwa di PP menyatakan bahwa setiap orang asing yang bekerja dalam bentuk jenis pekerjaan yang spesial, dia wajib untuk memberikan edukasi transfer knowledge ke orang-orang kita. Itu adanya waktu. Nah, itu yang diharapkan harusnya tenaga kerja asing itu bisa berbahasa Indonesia. Oke. Karena kita masih belajar kalau Indonesia. Benar. Gitu. Kak pegawai di tempat kami masih kena belajar. Itu. Tetapi kan hari ini fakta yang ada terjadi hari ini. Undang-Undang Cipta Kerjanya hari ini pun tidak mengatur detail. Tidak diatur masalah itu. Karena kekhawatiran karyawan banyak yang di luar, tenaga asingnya malah banyak yang kerja kasar, Pak. Nah, ini sudah ramai diangkat oleh kawan-kawan di luar luar. Untuk kasus kayak di Morotai, ya kan? Kuli bangunan pun juga orang-orang asing. Ada isu dan faktanya memang kayak gitu yang nampak yang kita hari ini. Tetapi gini, terlepas itu faktanya benar atau salah, anggaplah benar. Anggaplah benar. Artinya dia kan melanggar undang-undang tenaga kerja. Artinya melanggar, hanya tinggal penegasan penindakannya saja. Perusahaan penegakan hukumnya saja tinggal. Itu. Artinya penegak hukum dilaksanakan atau tidak? Iya. Kembali lagi ke personal. Penegakan hukum ya kan di kementerian. Kementerian ada PPNS-nya kan, atau kepolisian karena ada dana ini. Betul. Dana pidana. Jadi artinya kalau untuk yang masalah ini tidak terlalu banyak digubris oleh para buruh, kan? Iya. Tidak dilepaskan untuk masalah itu. Oke. Ancaman PHK dilarang protes. Benar enggak?
ancaman PHK ini nggak tahu ya, ini broadcast yang kita tahu yang diangkat orang broadcast ini, dan ada kalimat-kalimat seperti ini yang bagiku sebetulnya sih ada poin-poin yang nggak nyambung dengan apa yang dibicarakan di dalam pembahasan Omnibus Law. Tapi kita bahas saja, karena kalimat yang dibuat segitu rapi, orang-orang awam mungkin bagiku terdoktrin soal-soal pembenaran. Tapi padahal sebenarnya dari hubungannya dengan undang-undang di Omnibus Law. Ya, ancaman PHK di dalam protes kan, ya dalam hal persisihan atau PHK itu kan ada proses musyawarah. Betul. Artinya ranah lembaga pengusiran itu disebut bipartit, musyawarah antara pekerja dan perusahaan. Naik mentok di situ ranah mediasi tripartit yang dimediasi oleh secara keluargaan lah ini gitu, bahasa ini masih aja mentok baru ke pengadilan umum setia. Itu masih tetap harus kan, dan itu sudah diatur di Undang-Undang 2003 dengan Omnibus Law. Benar, tidak ada perubahan dari situ. Tidak ada, artinya memang PHK dalam protes, ya redaksi bahasa protes ini memang tidak benar. Protes. Bicara protes kan masih besar nih Pak bagiku, ya kan? Ya protes kan bisa saja dengan cara mungkin ngurutu, atau buat status ya gitu kan, atau mungkin dengan cara bisik-bisik kawan-kawan ya. Ya artinya makanya aku bilang ini paradigma. Yang aku bilang, yang kata mereka bilang ini ceritanya hoax, sebenarnya orang ini yang menyebar hoax. Tapi kita tidak ada. Tapi di Undang 303 ada yang nyata gini. Pemberi kerja diusahakan untuk menghindari PHK. Oh. Ada di Undang 13 juga. Oh, oke. Nah, yang di hari Undang Kerja ini tidak terakomodir. Oh. Nah, pasal itu tidak ada misal penjelasan bahwa ini tidak dihapus atau menurut dengan undang-undang sebelumnya. Benar. Nah, kami sering menggunakan pasal pemberi kerja diusahakan tidak PHK itu sering kami gunakan dalam hal permintaan gugatan mengadili kami dalam hal gugatan di pengadilan, dalam hal ingin dipekerjakan kembalinya. Oke. Banyak orang di persisian PHK itu bukan hanya minta pesangon, karena dia ingin bekerja kembali. Betul. Pasal ini yang kami gunakan agar mereka dikabulkan hakim untuk dipekerjakan kembali. Kita pernah kejadian dulu di BUMN kita. Ya, dipekerjakan kembali dia. Saya yakin pertimbangannya pasal inilah. Akhirnya dia bisa dipekerjakan kembali. Oh, jadi mungkin ada. Saya belum pernah baca putusannya. Artinya yang dipermasalahkan oleh teman-teman bukan bicara masalah bahasanya, tadi dilarang untuk protes, tapi proses itu tidak diatur dalam undang-undang di Omnibus Law. Ya. Tapi diatur di Undang-Undang 2003 kemarin. Oh, nanti siap. Ini biar paham gitu kan. Nah, ada ini pun yang cukup menarik bagiku. Tapi tetap di luar dari konteksnya Omnibus Law. Undang-undang tidak ada penambahan cuti untuk libur hari besar. Tidak ada penambahan cuti di hari libur hari besar. Yeah. Jadi gini, pertama libur resmi sudah otomatis libur. Iya benar. Ya? Benar. Kedua tidak ada penambahan. Nah, saya tadi kayak gini. Idul Fitri kan ada cuti bersama nih. Kadang Idul Fitri kan 2 hari ini libur. Tapi cuti bersama 3, 4. Itu ada. Idul Fitri rata-rata emang berapa hari? 2 hari kan? 2 hari. Benar. Nah, ada nambah 3 hari cuti bersama. Benar. Nah, ketentuan cuti bersama itu diatur oleh SKB, surat keputusan bersama 3 menteri Agama, Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Tenaga Kerja. Nah, ya memang tidak diatur. Kalau biasanya SKB 3 menteri ini kalender merah. Hanya memang pada saat penambahan. Teknisnya kan sebenarnya kan ada juga yang orang bilang ngambil cuti tahunan misalnya, mengurangi cuti tahunan. Ya. Itu kan tinggal bernegosiasi dengan perusahaan. Benar, cuti bersama itu kan mengurangi cuti tahunan 12 hari tadi. Wow. Jadi artinya kan perlu dibahas. Tadi udah tahu ini kan. Ya. Ada kalimat-kalimat yang seperti ini dibangun narasi oleh orang ya, ternyata sebenarnya aku tidak tahu lah agendanya apa. Ya. Tapi yang jelas hari malam ini Pak kita sudah membicarakan 12 poin. 12 poin
yang dimana yang kalau aku melihat orang ini pro pemerintah, Pak. Ya, kalau aku bilang ini orang ini pro pemerintah, menjaga seolah-olah bahwa apa yang digembar-gemborkan para buruh hari ini itu sebetulnya mereka termakan oleh isu, mereka termakan hoax. Seolah-olah gitu. Ya, dia mendeklar dirinya bahwa dia adalah sebagai seorang superhero. Yang menurutku dia juga belum menerima nih undang-undang final ya dari rancangan undang-undang. Jadi artinya begini, menurut Bapak hari ini ya, tadi kan sudah terjawab mengapa para mahasiswa turun. Ya kan? Kalau bagiku sih refleksi lah ya. Kadang-kadang kan mahasiswa dari dulu memang ada istilahnya mahasiswa itu sebagai suara rakyat, ya kan? Jadi mereka mencoba untuk menjaga bahwa pemerintah masih dalam on the track, ya kan? Mereka menjadi media pengingat, ya kan? Mengingat. Nah, kaum buruh yang hari ini turun. Beberapa daerah. Beberapa daerah belum, Bangka Belitung? Belum. Tapi akan turun. Insya Allah. Oh, ini seru lagi nih. Seru. Nah, para buruh tetap akan menyuarakan aksi untuk segera untuk keinginan para buruhnya pada saat sekarang apa Pak? Gini, ada narasi yang menyampaikan sudah kalau tidak setuju di judicial review saja. Diajukan ke Mahkamah Konstitusi pasal-pasal yang tidak menguntungkan. Jadi dibuat ke MK misalnya gitu kan, judicial review. Nah, proses judicial review itu harus kalau diikuti oleh kaum buruh terlalu lama dan berat ya. Pertama berapa pasal yang perkiraan berapa lama? Banyak. Saya tidak tahu pasti ya, karena harus menyiapkan bukti dulu. Ya. Kalau di MK kan? Benar. Yang jelas kita tinggal di daerah ini untuk balik ke ibu kota. Fakta-fakta. Nah, siapa fakta? Ya, gitu. Dan itu nanti seluruh persatuan ini yang atau buruhnya yang artinya yang mengalami penggugatnya pasti orang yang mengalami kerugian terhadap adanya pasal itu. Banyak berarti Pak? Ya, boleh salah satu siapapun yang mengalami itu kan. Nah, bagi kami ada proses yang diberikan ruang oleh negara konstitusi artinya Undang-Undang Dasar Nomor 22 dalam hal peraturan pengganti undang-undang Perpu. Ya, itu kan jelas dalam keadaan genting sebagainya. Iya. Saya rasa kalau ukur kuantitas gerakan aksi kawan-kawan hari ini ya, baik buruh, mahasiswa maupun elemen-elemen lainnya, saya rasa itu sudah layak jadi dasar sebuah kegentingan. Jadi presiden untuk melakukan Perpu. Layak untuk mengeluarkan Perpu. Iya. Presiden sudah selama memimpin pernah mengeluarkan Perpu belum? Perpu soal undang-undang perlindungan anak itu zaman siapa ya? Zaman SBY. Ya. Oh, ini Perpu COVID. COVID. Zaman aja COVID. Perpu COVID. Jadi yang diminta oleh mahasiswa hari ini kaum buruh adalah meminta bahwa keluarkanlah Perpu. Karena situasi ternyata pada saat ini wacana dilontarkan, kondisi di negara tidak kondusif. Penolakan di mana-mana. Ya. Jadi bagi sebagian yang lain-lain Pak melakukan judicial review itu menurut teman-teman tidak perlu lah ya, karena itu menguang energi, waktu, sedangkan waktu terus berjalan. Kronologis pembentukan judicial review itu cukup lama dan otomatis akan memperlakukan menjalankan omnibus law. Kalau Perpu hari ini dikeluarkan, besok sudah oke. Siap. Kami sedikit banyak terima kasih atas atas informasi yang disampaikan oleh Jaka. Bagaimanapun pemerintah bagiku tidak ada
itu kecil kemungkinannya Pak. Kalau aku bilang kalau pemerintah membuat apa namanya, membuat undang-undang itu tidak berpihak, cuma hanya berpihak satu pihak, cuma hanya berpihak berporos pada satu pihak, ya pasti kiri kanan dia akan melihat pengusaha juga cara pandangnya, bagaimana juga melihat dari buruh, betul kan? Jadi gini, keadilan itu kan harus proporsional. Betul. Kalau memukul rata itu beradil. Penguasa, pemilik modal itu memiliki kekuatan yang utuh dalam hal aktivitas apapun dan dekat dengan pemerintah. Ada juga fakir miskin, ya, buruh dengan upah minimum, tidak ada nilai jual bertarung dalam hal terjadi perselisihan. Artinya kalau keadilan itu proporsional, harusnya perlindungan pekerja buruhnya yang didominasi. Betul. Bukan keseimbangan rata-rata, adil itu kan 50% 50%. Oh iya betul. Ya, aku pahami itu ya. Nah, jadi kepantasan, kepatutan. Nah, oleh karena itu cara pandangnya itu. Kalau redaksi dari ada anggota yang mengatakan kami akomodir pekerja, kami akomodir pengusaha. Ya. Tapi dasarnya kan harus itu. Ya. Bagaimanapun kalau bicara kuantitas, rakyat ini berada di mana kuantitasnya paling banyak? Di level mana rakyat paling banyak? Itu kan harusnya terakomodir kalau bicara keterwakilan idealnya. Kemudian jangan juga aktivitas penolakan ini dianggap anti investasi yang sehingga tidak memajukan pertumbuhan ekonomi di negara ini. Enggak, siapapun tidak akan anti. Tetapi kalau demi investasi keringat kawan-kawan dibayar murah, ya itu kan tidak adil. Kayak itu. Investasi hadir sebanyak mungkin, alhamdulillah. Betul. Perlindungan sejahteraannya pun. Artinya investasi datang banyak, harusnya logikanya kalau orang banyak, artinya juga rakyat harus makmur. Iya. Logikanya macam itu, bukan ditekan ya. Benar. Iya benar. Iya benar, logikanya kan gitu, gitu. Semakin banyak investor yang masuk, artinya kan ekonomi, pergerakan ekonomi makin tinggi. Ya kan, artinya juga masyarakat harusnya ngikut tuh, ngikut, ekonomi naik, masyarakat pasti ngikut. Karena acuan pemerintah adalah dari sisi ekonomi adalah ya daya jual beli. Oke, itu benar kan? Salah satu faktor. Benar. Artinya itu, artinya narasi-narasi yang dibangun jangan dibenturkan lagi, ya. Ada ditunggangi politik dan sebagainya. Ini ada momentum soal kemanfaatannya silakan. Tetapi hari ini faktanya yang dirasakan memang tidak ada keseimbangan itu yang dirasakan hanya dengan cipta kerja. Oke. Siap. Nah, saya rasa kalaupun ada beberapa, tadi kan saya sebutkan nilai positif, ada positif tadi kan BPJS, soal BPJS, program tadi. Iya, artinya tidak semata-mata Omnibus Law tidak semua ini ya. Ada juga yang justru memberikan manfaat yang baik, lebih baik untuk kaum buruh ya. Benar. Siap. Oke, ya, terima kasih Rajab. Kayaknya pembahasan kita sudah final. Kami juga paham, mudah-mudahan masyarakat juga mengerti apa keinginan buruh saat ini hari ini. Jadi jangan sampai dibentur-benturkan, nanti dikaitkan dengan masalah politik. Karena bagaimanapun rakyat itu adalah yang mempunyai kekuasaan yang besar, yang mempunyai hak yang paling besar untuk yang diakomodir oleh negara. Tidak semata-mata kalau dari rakyat tidak jadi negara. Nah, jadi oke, terima kasih banyak. Masih banyak sih sebenarnya yang kami bahas karena kebetulan ini mau ngeracau pasal-pasal yang ada di Omnibus Law ini sebetulnya banyak. Tadi salah satunya masalah ketenagakerjaan, lingkungan juga yang kami konsen juga. Kebetulan ada juga masalah pertanahan terus masalah perempuan. Mudah-mudahan nanti ke depan kami bisa menghadirkan narasumber yang efektif untuk menjelaskan keberatan mereka yang ada di Omnibus Law. Ya, mungkin terima kasih banyak atas malam hari ini. Buat teman-teman jangan lupa ditonton sampai habis channel ini karena ada ilmu yang bisa teman-teman dapatkan.
kenapa hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalanan. Kayak gitu aja. Ya, selamat malam. Terima kasih ya, Jack. Terima kasih. Assalamualaikum.